Ada masih di berita satu sore pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk pembuktian permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Keempat ahli ini adalah Rasci, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara; Nur Basuki, ahli hukum pidana korupsi dan hukum acara dari Universitas Erlangga; M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia atau UII, serta Bahrus Ali, ahli pidana khusus dari UII. Salah satu ahli yakni Nur Basuki mengaku mengenal Febri. Adapun 4 ahli ini untuk permohonan dengan termohon Polda Metro Jaya dan Kortas Sipit Korpori. Dalam perbuatannya, Febri meminta hakim menyatakan surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026 tidak sah, batal demi hukum dan cacat hukum sebagai dasar pelaksanaan upaya paksa terhadap dirinya. Febri juga meminta hakim menyatakan surat perintah penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan didampingi Kortas Sipit Korpori terhadap rumah keluarganya di kawasan Sentul dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Febri meminta tindakan penyitaan barang yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada 9 Juli 2026 di rumah keluarganya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Padahal menurut KUHAP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Nah, itu tadi disebutkan ya. Jadi ada isu soal penggeledahan, ada isu soal penyitaan. Kami juga menanyakan tadi pada ahli terkait dengan prinsip kecermatan ini terkait dengan kejaksaan ya. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Dan untuk memperbarui informasi terkait dengan jalannya sidang pra-peradilan Febri Adriansyah, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Berita 1 Aulia Rahman dan juru kamera Dava Sidki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Aulia, apa kemudian agenda lanjutan sidang pra-peradilan yang diajukan Febri hari ini? Kabarnya Febri juga menghadirkan saksi ahli, dan siapa saja mereka dan apa kemudian keterangan dari para saksi ahli ini? Baik Nisrina dan juga pemirsa Berita 1, kami laporkan memang pada hari ini Kamis sidang lanjutan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini kembali berlanjut dengan agenda menghadirkan ahli seperti itu dari pihak pemohon, dan memang dari informasi yang kami terima ada setidaknya 4 ahli seperti itu yang dihadirkan, mulai dari ahli yang dihadirkan ini pada prinsipnya merupakan ahli yang berkaitan dengan pidana korupsi maupun juga ahli hukum pidana seperti itu yang turut dihadirkan dalam sidang lanjutan tahap pra-peradilan kali ini. Dan selain itu juga memang pada prinsipnya juga apabila kami simak jalannya sidang pra-peradilan tadi ini dari pihak tim kuasa hukum ini dari Febri mencoba untuk menyoroti berkaitan dengan aspek administrasi maupun juga langkah-langkah yang telah keabsahan dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus ini. Dan memang untuk keterangan dari ahli pun juga disampaikan juga bahwa pada prinsipnya apabila suatu tindakan hukum ini tidak didasari oleh administrasi maupun juga administrasi yang sah begitu, maka memang status dari langkah tersebut dapat dikatakan atau dinyatakan tidak sah begitu. Hanya saja memang kembali untuk berkaitan dengan sah atau tidaknya ini tentu masih akan terus diuji lebih lanjut dalam rangkaian sidang pra-peradilan kali ini seperti itu. Dan selain itu juga dari pihak ahli pun juga dari yang kami simak, ahli di pra-peradilan ini juga sempat menyampaikan soal pandangannya berkaitan dengan pemeriksaan seseorang
memang sebagai calon tersangka terlebih dahulu sebelum kemudian ditetapkan sebagai sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang dari ahli ini menilai bahwa pada prinsipnya langkah ini diperlukan seperti itu demi menjunjung tinggi due process of law seperti itu, agar penanganan kasusnya dapat dilakukan sebagaimana mestinya seperti itu. Dan hanya saja memang kembali dari pihak termohon, baik itu kepolisian maupun dan juga kejaksaan selaku turut termohon ini pada prinsipnya tetap meyakini bahwa proses penanganan kasus ini telah ditangani secara sesuai dengan prosedur maupun juga mekanisme yang berlaku seperti itu. Dan berkaitan dengan apa hasil dari keputusannya, tentu keputusan dari permohonan pra peradilan ini tentu kami masih nantikan bagaimana sikap daripada Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dalam kemudian menyikapi sekaligus menyikapi dalam hal menyikapi baik itu keterangan ahli maupun juga keterangan bukti-bukti surat seperti itu yang telah disampaikan di muka persidangan hingga selama rangkaian persidangan pra peradilan kali ini. Nisrina. Baik, lantas adakah kemudian keterangan terbaru yang disampaikan tim kuasa hukum Febri maupun juga pihak termohon, baik itu dari Kejagung maupun juga Polri, terkait gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah? Iya, baik Nisrina dan juga pemirsa, memang berkaitan dengan permohonan pra peradilan ini dari pihak kepolisian maupun selaku dan juga Kejaksaan Agung selaku turut termohon, selaku termohon dan pihak turut termohon ini pada prinsipnya tetap menghormati proses upaya pra peradilan yang tengah ditempuh oleh pihak Febri Adriansyah seperti itu. Dari pihak pada prinsipnya memang untuk langkah pra peradilan ini memang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga memang tiap orang yang tengah berkaitan dengan suatu kasus ini tentu memiliki hak seperti itu untuk kemudian menempuh upaya hukum seperti pra peradilan demi mencari untuk berkaitan dengan kasus yang tengah ditangani seperti itu. Dan hanya saja memang kembali pada prinsipnya dari pihak aparat penegak hukum ini tetap berkeyakinan bahwa untuk penanganan kasus ini telah didasari maupun juga didukung oleh syarat-syarat, telah sesuai maksud kami dengan syarat dan ketentuan mekanisme yang berlaku, dan sekaligus juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sekaligus juga untuk berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diutamakan dan menjadi acuan seperti itu dalam penanganan kasus yang ditangani saat ini. Nisrina. Terima kasih atas informasinya jurnalis Berita 1 Aulia Rahman dan juru kamera Dava Sidki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat kembali bertugas.